Udah Pak. Oke, untuk yang belum sarapan, usahakan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Oke, sekarang kepada ketua kelas Nia, tolong diberikan data kehadiran siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Hari ini banyak yang nggak hadir Pak. Oh, Yang hadir cuma dia, Lisa, saya sama Fania Pak. oh, Nanti saya kasih tulisannya siapa aja yang hadir hari ini Pak. Jadi pada pagi hari ini banyak yang tidak hadir. Nah, maka dari itu usahakan untuk minggu depan hadir semua, karena kalau misalnya ada temannya yang tidak hadir, maka temannya itu akan ketinggalan materi dalam pembelajaran. Oke. Sekarang silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian silakan menundukkan kepala dan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali Anda. Nah, pada materi minggu yang lalu kita telah membahas materi mengenai tentang elastisitas. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian elastisitas? Oke, dipersilakan Lisa. Baik, adapun elastisitas itu adalah suatu benda yang apabila kita berikan gaya dia mengalami perubahan panjang, namun saat gaya itu ditiadakan dia kembali ke bentuk semula. Oke, benar sekali ya menurut jawaban dari Risa yang telah dia sampaikan. Nah, sekarang dari materi elastisitas itu kaitan dengan kaitan minggu sekarang, yaitu materinya itu sama-sama menerapkan konsep hukum Newton dalam perumusan matematisnya. Nah, seperti itu. Ada yang masih diragukan terhadap materi elastisitas? Tidak Pak. Oke, karena tidak ada yang diragukan, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai tentang fluida statis. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3 hal yang harus Ananda kuasai. Nah, tujuan yang pertama itu Ananda harus bisa menentukan hubungan antara massa jenis dengan volume benda. Kemudian Ananda semua harus mampu merumuskan persamaan massa jenis secara matematis. Dan yang terakhir, Ananda semua harus mampu mengaplikasikan massa jenis ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ada 3 tujuan. Nah, sekarang ini ada 3 video animasi. Nah, di mana video animasi itu yang pertama itu adalah air sungai, kemudian yang kedua itu adalah udara, dan yang terakhir itu adalah minyak. Nah, ketiga video animasi ini merupakan bagian dari fluida. Nah, ada yang tahu sifat dari ketiga zat tersebut? Zatnya mengalir Pak. Oke, nah jadi karena zatnya mengalir itulah ketiga jenis zat tersebut termasuk ke dalam fluida. Jadi apa itu fluida? Zatnya mengalir Pak. Nah, benar sekali. Nah, dari perumpamaan contoh dari air, minyak, dan udara tersebut, kita bisa mengetahui pengertian dari fluida tersebut. Oke, sekarang Bapak akan membagi Anda menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama mungkin dari Nia, dan kelompok kedua itu dari Nia. Oke. Nah, untuk kelompok pertama itu mengamati video animasi pencampuran minyak dengan air. Kemudian untuk kelompok Nia, kelompok kedua itu mengamati video animasi pencampuran antara betadin dengan air. Oke, silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing, kemudian presentasikan ke depan nantinya. Gimana, Nia? Ada masalah? Kalau Mia gimana? Ada masalah? Tidak. Oke, tidak ada masalah. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan terhadap video animasi tersebut terlebih dahulu. Di sini aja Pak. Ke depan
berbeda. Oke. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Nah, kemudian untuk kelompok 2 dipersilakan Mia untuk maju ke depan. Kalau dari kelompok 2, Ayu dan Betadine itu dapat menyatu Pak, seperti dapat dilihat dari video di mana bisa menyatu karena massa jenis kedua zat itu sama Pak. Oke, bagus sekali. Nah, jadi jawaban dari kedua kelompok sudah cukup memuaskan. Nah, dan sesuai dengan konsep materi yang kita pelajari. Nah, kemudian apa itu massa jenis? Nah, ada yang tahu? Saya Pak, Siap, dipersilakan Mia. perbandingan antara massa dengan volumenya Pak. Oke, bagus sekali Mia. Nah, ada lagi? Saya Pak. Ya, Jadi dipersilakan. massa jenis itu disebut juga dengan density Pak. Nah, jadi semua yang dikatakan oleh Mia dan Mia itu sudah benar. Nah, berikan aplaus kepada Mia dan Mia. Oke. Jadi perumusan matematis massa jenis itu adalah rho sama dengan M per V. Nah, satuannya kilogram per meter kubik. Oke. Nah, ini ada LKPD. Nah, untuk itu Ananda dibagi menjadi dua kelompok lagi. Nah, kelompoknya tetap yang tadi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, di sini untuk keterangannya Ananda telah Bapak suruh untuk membawa balok besi, tembaga, aluminium pada minggu lalu. Adakah Ananda membawanya? Ada Pak. Oke. Nah, jadi karena Ananda sudah membawa peralatan yang ingin kita perhatikan. Nah, sekarang kedua kelompok mengisi tabel. Nah, tentukanlah massa jenis yang terkecil, terbesar, dan sedang dari ketiga jenis balok tersebut. Nah, di sini diberi keterangan balok tersebut memiliki massa yang sama, tetapi volumenya berbeda. Oke, silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Oke, mungkin untuk waktu diskusi telah habis. Dipersilakan kepada kelompok pertama untuk menjawab tabel yang ada di depan. Apakah boleh di posisi saja Pak? Ya, boleh di posisi. Baik Pak, untuk massa jenis terkecil menurut kelompok saya aluminium, lalu massa jenis terbesar besi, dan massa jenis sedang itu tembaga Pak. Oke, kalau menurut kelompok 2 gimana? Sama Pak. Oke, jadi jawaban dari kelompok 2 maupun kelompok 1 sudah benar dan sesuai konsep yang ada. Nah, sekarang apa hubungan antara massa jenis dengan volume benda pada saat massanya tetap? Berbanding terbalik Pak. Nah, benar sekali. Arti dari berbanding terbalik itu ketika volume bendanya itu besar, maka massa jenisnya kecil. Nah, ketika volumenya kecil, maka massa jenisnya besar. Itu arti berbanding terbalik. Nah, dapat dilihat di sini kan aluminium volumenya terbesar. Nah, kemudian disusul oleh besi. Dan yang terakhir tembaga. Nah, jadi untuk massa jenis yang terkecil itu adalah aluminium, kemudian terbesar itu adalah tembaga, dan massa jenis yang sedang itu adalah besi. Nah, sekarang ini ada soal evaluasi kepemahaman Ananda. Nah, ini soal ini dikerjakan per individu. Nah, ada yang bisa menjawabnya ke depan. Nah, untuk keterangannya Bapak kasih keterangan sedikit. Nah, di sini keterangannya sebuah balok. Nah, diukur di sebuah neraca. Nah, ternyata balok tersebut memiliki massa 54 gram. Nah, setelah itu balok tersebut diletakkan di dalam air yang berisi 60 ml. Airnya itu bertambah menjadi 80 ml. Kemudian tentukanlah massa jenis dari balok tersebut. Oke, ada yang bisa? Saya Pak.
sembari menunggu temannya menjawab, Ananda bisa juga mencarinya di kertas buram. Nah, jadi inilah jawaban dari teman Ananda sekalian, yaitu Nia. Nah, di sini diketahuinya itu masanya M-nya 54 gram. Nah, kemudian volumenya itu volume akhir dikurang volume awal. 80 dikurang 60, dapatnya 20 ml. Nah, kemudian untuk mencari massa jenis tinggal dibandingkan antara massa dengan volumenya, maka akan didapat nilai massa jenisnya itu sebesar 2,7 gram per mililiter. Nah, oke, untuk jawaban dari Nia sudah benar, berikan aplaus kepada Nia. Nah, jadi seperti inilah jawaban dari soal yang ini. Nah, yang telah dijawab oleh Nia tadi. Nah, sekarang untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, di sini Bapak akan memberikan Anda sebuah tugas. Nah, kerjakan soal objektif di buku Sutopo halaman 10 dan dikumpulkan besok. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, dipersilakan Lisa. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, massa jenis itu berbanding terbalik dengan volume. Yang kedua, secara matematisnya massa jenis itu persamaannya itu rho sama dengan M per V. Nah, yang terakhir itu aplikasi massa jenis seperti adanya benda mengapung dan tenggelam. Oke. Nah, sesuai yang dikatakan oleh Lisa itu adalah kesimpulan utama dari materi kita. Nah, untuk manfaat kita mempelajari massa jenis ini yaitu kita bisa membedakan suatu benda dengan meninjau massa jenis dari benda tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan massa jenisnya? Ya tentu kita membandingkannya antara massa dengan volume. Nah, seperti itu. Oke, untuk materi pertemuan berikutnya ada 4 materi yang akan Ananda harus pelajari. Yang pertama tekanan hidrostatis, kemudian yang kedua mengenai tentang viskositas, lalu kapilaritas dan hukum-hukum fluida. Nah, keempat materi inilah yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Oke. Mungkin sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Nah, dan juga Anda juga jangan lupa untuk mereview lagi materi pembelajaran kita sekarang supaya Anda lebih paham mengenai materi massa jenis ini. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Bapak minta maaf apabila ada penyampaian yang kurang